sama lagu takut, sama lagu takut, sama lagu takut, sama lagu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Suparufti dengan nama panggung Electroguys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis Dari grup band Sukadani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar-Bayar-Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Suparufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar-Bayar-Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar-Bayar-Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar-Bayar-Bayar. Setelah saya lihat liriknya dari awal sampai akhir ya, tidak ada ujaran kebencian sebenarnya, tidak ada makian untuk polisi ya, tapi ini adalah sebuah kritik buat oknum-oknum polisi yang pungli, yang kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk akhirnya memeras masyarakat, kemudian menarik uang, ya jadilah lagunya itu ya. Gak semua polisi seperti itu ya, ada juga polisi yang jujur, polisi yang baik. Ada yang takut pada lukisan, ada yang takut pada buku, dan terbaru ada yang panik sama lirik. Maka mungkin ini saatnya kita berdoa. Tuhan, izinkan kami bermain musik saja. Bagaimana bisa seorang guru mendidik anak-anak supaya kritis kalau gurunya ketika kritis aja dibungkam? Today we are in Melbourne. We are 100% in support Sukadani. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema lagu Bayar-Bayar-Bayar menguji demokrasi dengan para narasumber, praktisi hukum Fredrik Yunadi, Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Arif Wicaksono Sudiotomo, Penasehat Ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, Budayawan Sujiwo Tejo, Pengamat Politik Rocky Gerung, Pakar Hukum Pidana Teku Nasrullah, musisi dan politisi Didi Riyadi,
Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Ada yang menarik minggu ini adalah tiba-tiba ada pengumuman dari band Sukatani, dari vokalisnya Novi dan gitarisnya Muhammad Sifa Lutfi. Mereka mengumumkan mencabut lagu ciptaannya itu Bayar-Bayar yang ditujukan kepada polisi, dan kemudian minta maaf kepada Kapolri dan juga kepada institusi kepolisian. Dan ini tentu saja mengebohkan ada apa yang dialami oleh mereka. Karena lagu ini dirilis oleh band Sukatani udah tahun 2020 yang lalu kalau nggak salah. Dan baru rame belakangan enggak. Bukan karena apa, tapi karena permintaan maaf dari pencipta lagunya dan juga vokalisnya, dan kemudian juga mereka minta di take down dari semua simpanan dari para followersnya atau penikmat lagunya, supaya dihapus, di-delete agar tidak beredar lagi. Dan ini tentu saja dianggap orang ada tekanan untuk kepada band yang alirannya punk ini, dan kemudian dari mana, dan tentulah kecurigaan itu ke polisi. Karena konon ada 6 anggota polisi di Jawa Tengah itu, ini band berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan konon 6 anggota cyber, Direktorat Cyber di sana mendatangi mereka, dan kemudian keluarlah pengumuman permintaan maaf ini. Namun ada yang menarik, pemirsa. Belakangan Kapolri malah justru mengatakan bahwa dia kepingin mengangkat band ini menjadi duta untuk kepolisian yang boleh mengkritik polisi. Karena kata Kapolri, Polri kita tidak anti kritik. Ini tentu saja perkembangan demokrasi yang menarik. Dan ini terjadi setelah pemerintahan yang baru. Sepertinya ada perubahan dalam sikap. Karena apapun juga, kalau dulu ya udah pasti band ini akan terkena kasus. Karena tidak disebut siapa oknum, tapi yang disebut polisi. Jadi ini dianggap kalau dulu institusi yang merasa disinggung, dan itu berbahaya. Tapi kali ini menarik perkembangan demokrasi di Republik. Kayaknya ada pergeseran dari dulunya dipanggil dan ditahan. Kalau ini tidak, malah akan dijadikan duta. Dan tidak hanya itu. Setelah mereka minta maaf, dan kebetulan penyanyinya Novi ini adalah guru juga di SD Islam di Jawa Tengah itu, yang dipecat oleh sekolahnya.
Tapi tidak gara-gara lagu ini menurut ketua yayasannya, tapi menurut kode etik mereka. Dan apa benar kita belum buktikan apa benar itu alasannya. Dan sekarang kabar terakhir saya dengar malah dipanggil lagi oleh sekolah untuk mengajar lagi. Ini perubahannya luar biasa. Karena itu saya ingin dapat pandangan dari musisi dulu. Musisi dan politisi Didi Riyadi. Silakan. Terima kasih Bang Karni, selamat malam kepada semuanya senior-senior saya. Sebenarnya sih saya melihatnya ini sesuatu yang simple ya, bahwa karya seni itu adalah ketika lisan tidak bisa bertutur, maka itu adalah bentuk kebebasan dalam berekspresi. Apakah itu diekspresikan kepada kanvas atau kepada musik dalam sebuah lagu, dalam sebuah lirik. Tentu apa yang diciptakan oleh band Sukatani adalah merupakan bentuk ekspresi yang pasti sebelumnya mereka sudah menangkap informasi-informasi atau mungkin mereka juga mengalami gitu loh. Dan ini adalah bentuk sebenarnya kegelisahan gitu, kekecewaan, kesedihan, keresahan masyarakat bahwa ada oknum-oknum polisi yang seperti ini gitu loh. Apa-apa harus bayar, dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar. Makanya terciptalah lagu itu gitu loh. Nah, sebenarnya harusnya menurut saya negara hadir sebenarnya secara penuh gitu ya Pak. Justru memproteksi sebuah karya yang menurut saya itu luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk aspirasi dalam bentuk karya seni, yaitu lagu, yang juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kepolisian. Oh, ada karya yang mengkritisi Polri. Ada apa ya dengan kita? Jangan dibalik pemahamannya. Ada apa dengan kalian? Kok bikin-bikin lagu kayak begini? Kok bicara seperti ini? Kok nyanyi kayak begini? Kok liriknya seperti ini gitu loh. Maka harusnya klarifikasi itu dari band Sukatani tidak pernah muncul. Dan ketika itu muncul, at the same time, di saat yang bersamaan sebenarnya, justru terlihat jelas kepolisian gagap gitu loh. Dalam mengcounter apa yang diklarifikasi oleh band Sukatani. Gitu loh. Saya menganalisanya seperti itu loh. Bahwa kalau oknum mungkin 1, 2 orang atau 3 orang gitu loh. Tapi ketika itu terjadi berjamaah, di dalam kepolisian tentu sudah tidak bisa disebut lagi sebagai oknum. Ini bisa dijadikan bahan gitu sebenarnya untuk bebenah gitu. Oh ya, kenapa ada ekspresi seperti ini dari teman-teman seniman atau budayawan atau apapun gitu ya. Ayo kita bebenah diri yuk gitu loh. Dan kalau mengacu kepada statement Kapolri tadi gitu loh, bahwa tidak ada intimidasi, dari mana ceritanya bisa klarifikasi itu timbul kalau tidak ada tekanan. Ini kan yang kalau dikatakan bahwa siapa yang mengkritisi kepolisian akan jadi sahabat polisi. Katanya kan begitu loh. Dan harusnya informasi ini terdistribusi rata di semua kepolisian. Baik yang ada di Sumatera, di Jawa, Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, sampai di Papua gitu loh. Ini kan berarti ada informasi yang enggak tersampaikan gitu loh di kepolisian di Jawa Tengah gitu loh. Nah ini yang artinya sebenarnya
mengkhawatirkan kenapa harus lagi gitu. Ada terjadi hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa merasa bebas untuk bisa mengekspresikan kalau disebut sebenarnya negara ini adalah negara demokrasi, ya harusnya itu menjadi sebuah sebuah pedoman bahwa kita bebas dalam mengekspresikan apapun tanpa harus ada merasa satu pihak yang tersinggung atau terganggu. Ini kan kalau misalnya terganggu dengan lagu ini, betul adanya bahwa di dalam kepolisian memang banyak yang seperti itu, gitu loh. Saya waktu itu ketika berita ini naik dan rame, saya posting Instagram story pagi-pagi. Jujur saya mendukung apa yang dilakukan oleh band Sukatani, gitu loh. Dan saya tidak tulis caption panjang. Saya cuman bilang Vox Populi, Vox Dei. Lanjutkan, gitu loh. Bahwa harapan saya sebenarnya semoga ke depannya sih tidak ada lagi gitu ya. Dan saya punya harapan yang besar juga kepada kepolisian dalam hal ini supaya bisa lebih makna mengayomi itu betul-betul. Pada prakteknya pun, implementasinya pun juga seperti itu. Jangan hanya jadi judul aja ya, kepolisian mengayomi masyarakat gitu loh, melindungi gitu loh. Jadi jangan bahwa itu bisa betul-betul diimplementasikan dengan sepenuhnya. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Tapi Anda menangkap gak bahwa ada perubahan arah angin sehingga demokrasi lebih bisa berkembang di era ini? Karena sebelumnya banyak pemberantasan terhadap karya-karya seni ini. Baik itu lukisan, teater, dan yang lain-lain. Anda lihat menangkap ada perubahan sikap pemerintah dalam? Iya, saya pernah kasih paparan. Saya alumnus Lemhanas tahun 2024 kemarin. Saya mengadakan sesi talk show interaktif kepada anak-anak muda. Saya sampaikan bahwa memang faktanya indeks demokrasi di Republik ini memang buruk ya. Saya harus sampaikan ini gitu loh, mohon maaf sekali gitu. Apa yang terjadi dengan band Sukatani, tiba-tiba dijadikan duta kepolisian gitu loh. Terus Novi dicopot, diberhentikan. Lalu tiba-tiba boleh bekerja lagi, diterima lagi kan begitu. Saya melihat ini sudah tekanan dari publik sebenarnya. Bahwa betul-betul kita di era sekarang, di Indonesia hari ini, dengan mudahnya kita mengakses informasi, dengan sosial media dan lain-lain, publik betul-betul menyorot gitu loh. Bahwa ini yang terjadi sekarang yang saya lihat terjadi karena tekanan publik. Jadi memang tiba-tiba jadi duta. Ini bukan, saya melihat ini bukan yang pertama sebenarnya. Di kasus-kasus yang lain gitu, misal seperti narkoba gitu loh. Pun begitu gitu. Nah dalam hal ini di bidang musik gitu loh, di bidang kesenian. Nanti tahu-tahu di ujung, oh ya karena ramai tekanan dari publik, bapak-bapak pasti tahu begitu ramainya Instagram ya, sosial media dan Twitter dan lain-lain, lalu mencoba recovery nih. Lalu mencoba recovery dengan oke, ya udah jadi duta kepolisian deh atau apapun itu istilahnya gitu loh. Nah, ini kan yang kita nggak pengen kan sebenarnya. Ayolah, maksudnya mari kita jangan nanti polanya tuh kebaca gitu ke depan. Oh ya begini, nanti kalau tekanan dari publik baru, oh ya jadi duta polisi. And then
dengan harapan bahwa kita bisa, udah aman nih, sekarang udah jadi duta kepolisian dan lain-lain gitu. Udah reda lagi gitu loh. Dan saya melihat malah bahwa polisi yang sesungguhnya dan keadilan itu justru datang dari publik. Sudah bukan dari kepolisian lagi izin gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti dibalik gitu. Jangan kita yang bayar polisi yang harusnya bayar netizen kayaknya. Begitu kira-kira Bang Karni. Baik, sekarang saya mau dengar suara dari Ketua Harian Kompolnas yang baru. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu sebagai alumnus Kompolnas. Saya mengucapkan selamat. Dan mudah-mudahan lebih bagus dibanding Kompolnas sebelum-sebelumnya. Saya persilakan Pak Arief. Terima kasih Bang Karni, dengan senior saya dan teman-teman sekalian yang luar biasa. Terima kasih Bang. Jadi ini kami berpendapat, ini berdasarkan based on yang sudah kami sampaikan di beberapa platform. Kami hampir similar dengan Abang. Jadi memang masyarakat ini, khususnya kalau kita fokus kepada kelompok musik Sukatani ini mereka harus kita maknai masukan yang positif Bang. Positif, ya kan? Dan Pak Kapolri kemarin mengatakan anti kritik ini, itu saya pikir bukan tiba-tiba datangnya. Karena pada waktu kami diundang pada saat Rapim Polri tanggal 31 Januari kemarin, itu memang beliau sudah memerintahkan seluruh Kapolda, seluruh Kapolres untuk bisa membuat akun medsos. Jadi kalau memang masyarakat itu mau menyampaikan suatu unek-unek laporan ataupun apa namanya, itu bisa langsung direct kepada Kapolda maupun Kapolres. Nah, kritik ini adalah suatu hal yang positif. Artinya apa? Kalau misalkan masyarakat diwakili oleh kelompok seni band Sukatani ini, itu artinya mereka masih punya kepedulian. Kalau mereka kepedulian, berarti mereka masih cinta. Ini mohon maaf loh Bang ya, dan ini sudah kami sampaikan di beberapa platform tadi. Cuman caranya macam-macam. Kalau kita merujuk sama netizen, macam-macam. Ya mungkin ada kata-kata yang mungkin gak enak didengar, tapi beliau diwujudkan dalam bentuk lagu. Saya jujur aja, to be honest, pertama kali saya dengar lagu ini agak aneh. Agak aneh kok pakai topeng, gayanya kan gaya Mick Jagger, Rolling Stone gitu kan. Tapi saya kagum. Bahasanya simple tapi langsung dapat peminat yang banyak. Kalau tadi memang dikatakan oleh Abang ada beberapa anggota Polri di Jawa Tengah dari Siber ya Bang ya, yang mendatangi itu, mungkin mereka menafsirkan yang tadi Abang bilang. Jadi tafsiran maksudnya arahan dari atas itu tidak bisa diterjemahkan, dibacai, dimakna dengan baik. Tetapi ini dimaknai mereka akan melakukan konfirmasi. Sehingga dengan demikian, kalau sekali lagi, apalagi sudah ada penjelasan dari Ben Sukatani tadi mengatakan bahwa ini adalah oknum yang melakukan bayar-bayar tadi, itu betul. Nah ini harus ditangkap sebagai hal yang positif. Kan kita semua masyarakat Indonesia,
khususnya Polri ini kan anggota saat ini kalau nggak salah ada 460.000 dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Dan mereka punya pemahaman yang berbeda-beda dengan berbagai macam background. Betul kan Bang? Jadi mereka ini harus bisa berbenah. Harus berbenah. Berbenah dalam hal apa? Ya itu tadi. Bukan hanya yang tadi disebutkan polisi sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Bukan hanya sekedar simbol. Tapi harus betul-betul wujud nyata dilaksanakan. Kalau nggak salah kami juga pernah, mungkin teman-teman pernah melihat pada beberapa waktu yang lalu kasus di Banten. Itu sudah kami sampaikan bahwa jangan a priori dengan masyarakat. Jadi kita harus, kesempatan pertama harus kita belikan mereka pelayanan terbaik. Nah begitu juga dengan lagu ini. Dari segi seni, ini seni yang bagus, membuat saya pun juga kagum, saya pribadi harus dimaknai dengan itu. Kemudian yang kedua, harus bisa menjadikan dasar bagi Polri itu sendiri, berbenah. Nah kemudian tadi Abang juga mengatakan pernah Lemanas di Australia Bang ya, 2024. Oh Jakarta, ya. Kami sendiri, izin Bang Karni, mohon izin. Kami sebagian besar waktu kami tour of duty, tour of area di sebagai polisi, kami banyak bertugas di luar seperti di US, kami pernah jadi diplomat di situ dan sekolah bisa selama 7 tahun, pernah jadi peacekeeper. Kemudian Lemanas kami di Sydney. Jadi kami melihat bahwasanya polisi Indonesia itu harus bisa menyerap aspirasi masyarakat. Hanya sayangnya apa yang berkembang di masyarakat itu ibarat deret ukur. Sementara respons dari polisi itu hanya seperti deret hitung, jadi agak lambat. Tetapi dengan adanya bantuan-bantuan seperti teman-teman para pakar, para pemerhati, termasuk pengamat, pengawas fungsional, pengawas eksternal, itu bisa empower, jadi bisa memperkuat apa yang menjadi kewajiban, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Polri ini Bang. Jadi intinya ini dimaknai dengan suatu hal yang positif dan ke dalam ke Polri itu bisa jadi saran untuk berbenah. Demikian Bang Karni kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, karena baru pertama kali muncul, saya perkenalkan nama lengkap beliau Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudiotomo, Ketua Harian Kompolnas. Sekarang saya minta dari Frederick Yunadi, praktisi hukum. Terima kasih Bang Karni. Saya memperhatikan berita-berita yang ada di medsos maupun yang di TV. Pertama-tama mungkin ya saya itu mengajak kita untuk melihat musisi yang aliran punch itu apa. Aliran punch itu sepengetahuan saya itu adalah aliran yang frustasi terhadap keluarga, frustasi terhadap pemerintah, dan tidak puas dengan ada untuk mengutarakan ekspresi. Sehingga penampilan punk di seluruh dunia itu hampir sama. Dengan ekstrim, kemudian dalam hal untuk menarik perhatian, suaranya, musiknya juga keras yang tidak teratur. Mohon maaf saya bukan orang musik, tetapi saya pertama kali kita harus mengetahui apa aliran punk tersebut. Nah, yang saya lihat, apa yang dilakukan kritik terhadap Polri, itu memang kita sering jumpai, tidak bisa kita mungkirin. Banyak sekali, bukan banyak ya, ada juga oknum-oknum di segala bidang itu melakukan suatu tindak-tindakan yang tidak terpuji. Sebagaimana yang disampaikan di dalam lagu tersebut. Namun,
kebebasan berpendapat tidak mengartikan bahwa kita itu boleh sembarangan. Kita itu dikekang atau dibatasin oleh undang-undang. Kita melihat pasal 28 ayat 2, yunto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Itu sudah sangat jelas. Kebebasan untuk berpendapat tidak bisa menyerang sara, suku, etis, kelompok, atau golongan tertentu yang menimbulkan, mengajak timbulan rasa kebencian atau ketidaksenangan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau saya melihat dalam segi kacamata hukum, jelas lagu tersebut itu sudah cukup unsur untuk dijerat. Saya sangat appreciate dengan pada para petugas 6 orang itu katanya yang mendatangin, kalau saya malah mengharapkan itu diproses secara hukum. Karena hukum itu harus ditegakkan. Tidak bisa dalam hal ini, ini kita kan demokrasi boleh sembarangan, nggak bisa. Kita taruh layang-layangan, kita ikut angin. Tapi kan kita tetap ada benang yang kita pegang. Sama aja dengan kita melakukan kritik. Kita ada batasnya tertentu, kita tidak bisa seperti orang purba ya, bicarakan itu terlalu kasar. Kita harus membatasin, karena apa? Pengaruh medsos itu sangat besar sekali. Sehingga ini secara tidak langsung saya mendengar daripada orang menengah ke bawah itu sudah mulai ngomong, lah itulah polisi kan nggak benar. Jadi mereka itu yang sebenarnya tidak tahu menau atau hanya mendengar selintingan, kemudian sudah memberikan satu punishment bahwa polisi itu nggak benar. Nah itu yang keliru. Jadi saya hanya berpendapat, bila teman-teman 6 orang daripada cybercrime itu kemudian diperiksa Propam, silakan, itu urusan internal daripada Polri. Tetapi sebenarnya menurut saya mereka itu sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu ada pertimbangan tertentu, apakah dalam proses itu perlu dilanjutkan atau bagaimana. Saya juga sangat kagum dengan Pak Kapolri yang mengatakan bahwa mereka itu akan dirangkul menjadi duta Polri. Silakan aja. Namun dalam hal ini tetap ya kita merangkul seseorang atau merangkul orang yang jahat, itu tidak berarti kita tidak meluruskan. Jadi kita harus meluruskan, janganlah sampai kita melakukan suatu kritik yang istilahnya babi buta. Menyerang pribadi atau mengajak orang. Saya bilang si orang ini, suku ini nggak benar, ayo kita sikat suku ini. Akhirnya jadi sara. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi saya minta ya law enforcement itu harus diterapkan. Jadi tidak bisa sesuka-suka hati. Kalau semua sesuka hati, besok pagi ada yang menyerang instansi A, instansi B. Semua instansi itu pasti ada kelemahan. Tidak ada, manusia itu tidak sempurna. Tapi tolonglah berikan suatu kritik yang positif. Misalkan kritik dalam hal ini, minta aja waktu ketemu sama Kapolri, Kapolda, atau Kapolres, atau Kapolsek. Bahwa saya tidak puas Pak, tadi pagi istri saya lewat sini, saya ditegangin, saya dimintain duit apa segalanya. Silakan. Tapi kalau pimpinan-pimpinan tidak menanggapin, ya kita naikkan satu tingkat lebih tinggi. Tapi kalau sampai dengan ucapkan di dalam medsos, mengajak orang-orang supaya benci golongan tertentu, saya tidak sependapat dan saya sangat tidak suka dengan cara demikian. Nah, dalam hal penegakan hukum itu, saya memang ada seperti contoh yang saya rasakan. Memang kan dengan anggota 460.000 yang menurut Pak Arief ya kurang lebih, kita masih sangat kekurangan. Apalagi di kota besar kan, polisi LP yang masuk sehari itu mungkin ratusan kan gitu. Jadi mereka itu kalang kabut untuk menanganin. Tetapi sering dialami oleh masyarakat, bahkan saya sendiri merasakan, saya membuat LP itu kalau kita tidak atensi datengin terus ya, LP itu tidur terus. Ya, kan mungkin mereka punya alasan, Pak, Bapak lihat Pak, ini setumpuk segini Pak, bagaimana saya mau nanganin. Nah, kalau memang ditumpuk banyak, lapor pimpinan. Ya kan, minta bantuan backup dari Mabes Polri, backup dari Polres atau Polda misalkan, itu kan setidak-tidaknya atau dibagikan kasusnya. Karena orang yang berperkara itu kan sangat menantikan suatu tindakan yang nyata. Bukan hanya bilang, ya Bapak tunggu aja Pak, nanti saya kabarin. Nah ini tunggu-tunggu bisa ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah itulah yang perlu kita melakukan suatu introspeksi. Dalam hal ini saya tidak mengatakan benar, banyak yang kurang. Tapi apakah kita sadar Pak, bila kita tidak ada polisi, 1 jam aja Pak, Indonesia jadi apa Pak? Chaos Pak kita Pak.
Kita nggak usah bicara Pak, 1 jam aja kita, atau setengah jam aja kita nggak ada polisi semua itu melakukan mogok Pak. Hancur kita Pak, chaos Pak. Jadi mereka itu sangat berat berpikul beban. Misalkan ada yang mengatakan bahwa polisi minta, kadang-kadang Pak, saya sendiri aja Pak. Saya salah jalan di stop polisi, Pak gini. Adik ini ada rokok. Bukan saya mau menyuap, saya kasihan. Dia itu terik matahari, harus mengatur dan kemudian dengan sopan negur saya memang saya salah. Tapi tidak berarti dia minta uang. Banyak orang menafsirkan bahwa saya dipaksa, tidak. Tapi saya dengan ikhlas, kasihan mungkin belum makan siang ya. Saya sering Pak, datang ke suatu tempat siapapun, office boy-nya, kalian belum makan siang? Belum Pak, ya udah nih, udah makan siang. Padahal nggak ada urusan sama saya. Karena apa? Kita merasa simpati, kasihan sama mereka. Nah, hal-hal demikian itu ada orang-orang tertentu menafsirkan itu adalah diminta atau dipaksa. Kita datang ke kelurahan bikin KTP, sekarang sudah iKTP ya. Itu kan kita dengan ikhlas, Pak udah jadi Pak KTP Bapak, kita ikhlas Pak, ini Pak untuk rokok. Kita dikatakan menyuap. Ya kan mereka nggak boleh berani ini. Padahal orang Asia itu kan kita punya etika, rasa terima kasih itu ada. Nah, hal demikian oleh kelompok tertentu kadang-kadang itu digoreng menjadi tanpa duit nggak bisa ngurus di kelurahan. Nggak bener itu. Ya tergantung lah, yang mau nggak kasih pun mereka nggak akan marah kok. Saya tahu itu. Lah polisi dalam hal ini kita bikin laporan polisi. Pak ini Pak untuk beli minum, tadi saya udah minum aqua di sini. Bukan berarti kita dipaksa minta uang. Tapi kita dengan ikhlas memberikan. Ya itu kan tergantung individu setiap orang ya. Ya saya kembalikan pada masalah soal Sukatani ini. Kritik itu benar, tapi kritik melalui umum mengajak masyarakat untuk melakukan benci terhadap instansi, saya tidak sependapat. Dan saya merasa sebaiknya itu diproses sesuai dengan hukum. Tapi tergantung dari Polri. Saya tidak intervensi, tidak ikut campur, dan saya tidak punya wewenang. Tapi itu pendapat pribadi saya. Kira-kira demikian Bang Karni. Kalau dengar Pak Fredrik Yunadi, damai banget negara ini. Pemirsa, orang yang menekan kebebasan berbicara, dia melanggar hak dari dua pihak, yaitu hak dari yang berbicara dan hak dari pendengarnya. Ini kutipan saya bacakan dari Fredrik juga. Tapi Frederick Douglass, aktivis sosial dan penulis Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran budayawan Sujiwo Tejo. Enggak, Rocky dulu. Biasanya kan dari yang rendah dulu baru ke yang tinggi. Enggak. Rocky dulu lah. Bukan, ini variasinya udah saya atur. Oke, mungkin saya awali dari yang agak viral juga minggu lalu. Kalau Pak Karni ingat. Tapi tunggu dulu. Itu jenggot kok tiba-tiba panjang dan putih. Ya pertanyaan saya, request siapa? Aduh, enggak ada. Ini abad kecurigaan yang bahkan hal pribadi saja Pak Arief, jenggot dikira permintaan perempuan mana gitu. Itu Pak Karni. dan belum. Ya,
mumpung soal viral-viral dari Pak Fredrik tadi, dari Didi tadi. Minggu kemarin juga ada yang viral Pak Karni. Pak Jokowi di suatu bandara mau merangkul Bu Iriana ditepis. Di bandara. Nah ini di netizen Pak Ari, Pak Arianto, dicibir. Wah gimana Pak Jokowi bisa ditolak sama, nepesnya begini di bandara. Sampai pas pampres di belakangnya ketawa-ketawa. Kalau nggak salah di Adi Sumarmo mau ke Jakarta, Solo. Jawaban saya Pak Fredrik, siapapun yang mencibir Pak Jokowi merangkul ditepis, berarti dia adalah laki-laki yang nggak pernah jadi suami. Semua pasti ngalamin. Pak Karni pasti ngalamin. Pak Freddy pasti, Didi pasti ngalamin. Perempuan nggak bisa diduga. Mau secanggih apapun. Nggak tahu kalau Rocky. Gitu loh. Nah ini bagaimana Pak Karni? Netizen kan, Pak Jokowi ditolak, rangkulannya dicibir. Padahal semua orang mengalami itu. Bener gak sih Pak Karni? Gak tahu saya karena saya gak pernah mengalami. Gak bisa, ya mungkin karena belanja kurang, atau mungkin banyak hal lah. Mungkin karena perlakuan terhadap menantu beda. Tapi intinya Pak Freddy, Rocky, Bung Nasrullah. Ini kasus Sukatani sama. Semua orang ribut. Padahal semua orang mengalami itu ketika hampir semua orang, saya perhalus, mengalami itu ketika berhubungan sama polisi. Silakan dibantah Pak Rianto. Silakan. Rasa, sama aja orang mengatakan misalkan Sukatani cabai pedas, cabai pedas. Semua orang tahu udah cabai pedas, tapi cabainya sendiri keberatan dibilang pedas. Ini orang Padang marah pasti, gimana enggak cabai itu pedas. Nah, cuman Bung Rocky, pakar logika, yang saya heran sekarang, di Instagram Didi aku tantang. Oke, Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa dikritik oleh Sukatani, saya anggap hoax Pak. Sebelum pihak yang memeriksa Sukatani dipecat. Pak Freddy saya setuju pihak yang memeriksa nanti melanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan. Saya setuju. Tapi membuat orang yang biasanya memakai topeng, terus membuka topeng, walaupun belum tentu polisi, bisa saja orang lain. Sorry. Itu sama dengan menelanjangi di dalam kebudayaan. Jadi telanjang itu enggak harus buka sarung. Orang yang profesinya pakai topeng karena itu bagian yang menyatu dengan kepangannya, tiba-tiba bukan saja disuruh minta, saya yakin disuruh karena dalam ekspresi yang tertekan. Sangat tertekan ekspresinya. Lebih tertekan dari Pak Harto ketika turun pidatonya. Dengan ini saya lebih tertekan, apalagi yang Novi. Pasti intimidated. Siapa itu? Katakanlah itu polisi, katakanlah. Maka omongan Pak Kapolri bahwa Kapolri, sorry tolong sampaikan ke Pak Kapolri. Enggak apa-apa, hoax. Udah. Hoax. Iya. Bahkan ketika Irwasum polisi mengatakan tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu enggak bayar. Saya posting juga di Instagram, Mbak. Baik Pak, saya sampaikan. Tapi kalau masyarakat minta bukti gimana Pak? Oh ya masuk polisi nggak bayar, yang lulus mungkin yang bayar untuk lulus. Sampai masyarakat begitu Pak. Memang polisi itu, cuman pesan saya jangan sampai membenci polisi, karena benci itu karma yang berat. Saya benci polisi dulu, tapi ponakan saya kawin sama polisi. Perwira, sekarang udah bintang. Itu karma. Saya pas waktu datang itu pakai pedang pora itu kan. Aduh gini, makanya jangan membenci polisi. Jangan nanti mantumu pasti polisi gitu. Kecuali dia kan nggak percaya karma, dia kan ahli logika. Rocky ini nggak percaya gitu-gitu. Rocky itu kan hidupnya di atas kertas, Tejo hidupnya di atas bumi. Gitu.
Saya juga nggak berani membenci polisi, Iya, Mbah. ya, Soalnya tapi- takutnya nanti jodoh saya polwan mau apa? Gak, saya nggak bisa ngomong apa-apa nanti. Oh siap, Ibu, gitu. Tapi didikan pernah di Lemhanas. Saya nggak suka punk, bukan aliran saya. Saya nggak suka metal. Biar Pak Jokowi aja yang suka metal. Saya bilang, saya bahkan tidak setuju sama liriknya Sukatani. Bayar. Tapi akan saya bela hak Sukatani untuk menyatakan pendapatnya. Itulah demokrasi. Makanya gini loh Pak Arianto, bisa nggak sih polisi mengadukan ke polisi, bisa nggak sih Pak Nasrullah? Membuat laporan ke polisi, boleh nggak? Harusnya kalau memang pihak polisi tersinggung, nggak mungkin dibahas gitu Pak Freddy, membuat laporan. Nanti kejaksaan nanti di pengadilan dibuktikannya. Gitu dong. Gak bisa kayak gini, karena nanti presidennya nggak bagus untuk demokrasi. Sekali lagi aku sampaikan, aku bukan aliran musik itu dan aku aliran yang kalau ngeritik orang nggak langsung. Itu bukan aku. Aku baca aja, ini terlalu vulgar. Menurut saya, sorry. Tapi aku bela mati-matian, ini demokrasi. Kalau nggak setuju, jalur hukum. Jangan diintimidasi. Pak Karni membuka topeng itu sama dengan telanjang. Menurut saya Polri bisa dituntut oleh pengagum Sukatani menelanjangi orang. Teman saya Pak, dalang di istana, bukan kepresidenan Pak SBY. Dalang itu mesti pakai keris. Disuruh nggak pakai keris karena untuk alasan keamanan. Teman saya nggak mau dalang karena dalang tanpa keris itu sama dengan telanjang. Akhirnya dicapai kesepakatan kerisnya diselotif. Diselotif. Oke nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai keris. Itu telanjang sama dengan perempuan yang biasa pakai kebaya, terus disuruh nggak pakai kebaya atau disuruh nggak pakai make up, itu aku podo karo mudoy. Aku sama dengan telanjang. Bisa loh aku aja, oke kalau memang nggak ini, polisi menuntut jalur hukum, melaporkan Sukatani ke polisi, masyarakat melaporkan polisi karena menelanjangi Sukatani. Berat loh Pak buka topeng itu Pak, karena itu ciri khas. Saya akan melawan sampai mati kalau ada orang melarang saya pakai topi. Dimanapun. Karena ini saya sudah. Oke nggak bisa kalau di dalam ruang harus pakai, enggak. Karena sejak beberapa tahun ini saya dapat ini dari menyanyi di Melbourne, menyanyi lagu saya dan saya dapat ini. Saya anggap ini kayak bintang baret merahnya sehingga kalau saya disuruh buka ini bunuh-bunuhan oke. Gimana Pak Fredrik? Kalau misalkan masa Sukatani minta Pak Fredrik jadi pengacara atau Pak Nasrullah untuk menuntut polisi yang, atau bukan polisi, siapa tahu bukan, membuka topeng. Begini Pak, kalau menurut saya Pak, topeng itu bukan suatu budaya Pak. Itu kan bagi orang tertentu. Lain ya Pak ya, kalau misalkan Pak ya, saya memaksa si A pakai jilbab, saya bilang, hey you harus copot, itu kena Pak. Kalau topeng itu kan hanya suatu mode Pak, mode. Kan, Pak. Ini jadi musik tidak ada punk alas ini, hukum, sorry Pak. enggak, musik punk ini keyakinan Pak. Ini keyakinan. Tidak semua punk pakai topeng Pak. Boleh Bapak mengatakan begitu, tapi pihak ini keyakinan sama. Kalau keris di dalam gimana? Kalau keris itu memang sudah merupakan budaya Pak. Kan orang Jawa Sama, itu kan ini begitu, cuman Pak. Coba Pak Rocky Pang bisa itu tidak ada yang begitu Pak itu Pak. Bapak bisa lihat Pak, kalau kita searching di Google kita bisa lihat pang di luar negeri itu bagaimana. Memang itu mereka termasuk golongan metal Pak ya, pakai anting-anting lah, pakai apa. Sehingga di mana itu kan sampai dia kan diberhentikan katanya alasannya bukan itu. Kan gitu, saya nggak tahu lah Pak ya, internalnya bagaimana. Tetapi saya lihat Pak ya di medsos ada bupati yang masih dalam Magelang sudah memberikan suatu statement, kita pemerintah siap menampung dia di mana, itu tidak mendidik Pak. Kalau seorang diberhentikan kemudian ditampung oleh instansi lain Pak, itu akan menimbulkan budaya Pak, gua itu kemanapun gua bisa diterima.
Sorry, Nah, akibatnya punishment-nya itu tidak akan dihargain, Pak. boleh Itu menurut saya. boleh saya salah sebentar? Pak Fredrik setuju bahwa Ali Sadikin itu gubernur legendaris? Setuju atau enggak? Oke, ini ceritanya Adnan Buyung Nasution, senior sampean. Gila itu, Jo. Ali Sadikin itu. Gila. Atasannya waktu itu Sudomo di Angkatan Laut, jadi Pangkop Kamtib. Dia baru gubernur. Rendra bikin puisi dan ditahan di rumah sakit, di penjara Guntur. Itu pagi-pagi dia masih celana pendek di Jalan Borobudur. Domo, Ali Sadikin gitu, bebasin itu. Akhirnya apa? Kalau gitu apa bedanya? Tetap harus ada pejabat yang waras, Pak. Mungkin bupati itu waras. Terima kasih. Penilaian itu kan setiap orang, Pak ya. Jadi itu dari sudut pandang saya. Kalau suatu orang itu dikenakan hukuman dari instansinya dia, kemudian saya langsung bilang, lu ke tempat saya, Pak. Itu tidak mendidik, Pak. Menurut saya, Pak. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, kan monggo, Pak. Kan saya bilang menurut saya. Sebagaimana yang Bapak tadi mengatakan bahwa misalkan diminta saya untuk lapor polisi, saya tidak punya alas hukum, Pak. Nggak tahu ya Pak Rasulullah, kalau mau Pak ya monggo Pak. Kalau sepengetahuan saya alas hukumnya nggak ada Pak untuk lapor. Gitu Pak, terima kasih Pak. Kalau saya manggil Pak Nasrullah suatu hari ini, hoi, bukan Pak Nasrullah, bukan Nasrullah, itu sama saja saya menelanjangi. Karena nama itu ageman. Sama Pak, saya bersihkan topeng itu sebelum ada budaya-budaya baru soal budaya, di suku Indian itu tertentu, aku nggak tahu suku apanya tepatnya, cara untuk menghukum orang yang merusak lingkungan pertama, dia tidak boleh ke sana ke sungai itu suatu hari, dan seterusnya, tapi tahap paling ending dihilangkan namanya. Itu lama-lama dia akan mati secara psikologis, secara lama-lama mati secara fisik, dihilangkan namanya. Jadi saya enggak, mudah-mudahan junior saya nanti bisa menjelaskan soal itu tentang bawa topeng. Keyakinan itu kan enggak harus jadi tradisi, Pak. Misalkan Cak Lontong sekarang setiap kali pentas dia keliling beberapa kali, 7 kali panggung. Cak Lontong selalu gitu. Terus, Cak Lontong nanti pentasmu nggak usah keliling panggung dulu sebelum ada penonton. Nggak bisa untuk keyakinan kok. Orang hukum kadang-kadang memang kurang ngerti soal keyakinan gini, gitu. Ya, jadi, ya. Saya dikasih ini sama Gus Mus, dikasih ini sama seorang jenderal. Bukan apa, begitu sampean suruh saya nyopot, saya nggak mau karena ini punya keinginan, saya ada rezeki dari sini. Duit saya sudah agak mepet, untung dipanggil ILC ini gitu. Ada rezeki terus, ada aja rezeki, berkat cincin ini gitu. Oke, makasih. Karena Nasrullah disebut-sebut dari tadi, saya persilakan Nasrullah untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Bang Karni. Bang, sebelum saya masuk ke materi diskusi malam ini, boleh nggak saya bertanya sedikit? Boleh. Kan termasuk saya, mungkin Bung Rocky dan masyarakat, pengen sedikit saja dapat bocoran hasil pertemuan Pemret dengan Presiden. Nah, satu pertanyaan. Kemudian timbul lagi pertanyaan dari masyarakat yang bisik-bisik saya dengar. Apakah pertemuan Pemret dengan Presiden sama nilainya dan berdampak positif pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana pertemuan dulu berbagai media dengan Habibie, atau mungkin akan terkooptasi pertemuan Pemret, maaf kalau saya keliru, tapi itu persepsi masyarakat. Seperti pemret-pemret dulu yang ketemu dengan Jokowi, kemudian hilang kebebasan, bukan kebebasan mungkin tetap ada. Tingkat kritisnya kepada Presiden, saya nggak tahu apakah
seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi, maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu Bang. Biasa kan Abang nanya ke kami dan sekali ini saya nanya ke Abang. Ya, persoalan... Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Gak. Nggak apa-apa, menyerah aja Bang, angkat itu. Tunggu dulu. Orang nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan Pemret dengan Presiden itu tidak ada yang aneh. Kecuali Soeharto ya. Semua Presiden melakukan. Dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame. 40 orang nggak ada kali. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati tiap berangkat ke luar negeri, salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan Pemret? Buktinya ALC pun dilarang. Oh jadi sekarang Abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya. Wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini. Yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Karni tentang ini. Baik Bang, saya sudah terjawab. Harapan kami semua seluruh rakyat Indonesia benar seperti yang abang bilang. Sehingga pilar keempat tidak kita lari kepada teman-teman seperti Sukatani. Sukatani itu timbul karena pilar 1, 2 mungkin sedang dalam keadaan dying. Ya. Jadi saya masuk ke materi sekarang Bang, bahwa gini. Saya dulu tahun 80-an di LBH Jakarta, begitu sulitnya proses penegakan hukum yang kami perjuangkan. Saya bahkan ketika di LBH Jakarta selalu bentrok dengan senior saya di Polda Metro Jaya, Bang Zeldi Ramadan. Beliau itu alumni Fakultas Hukum UI, masuk kepolisian, tapi beliau juga pembimbing saya. Tapi ketika saat itu LBH Jakarta ingin tampilkan hukum ke depan, agar hukum ini dipercaya oleh masyarakat, tidaklah mudah karena kita akan berhadapan dengan kekuasaan. Tapi tanpa LBH Jakarta mungkin penegak YLBHI, salah satu, saya nggak mau mengatakan tanpa ya, tapi salah satu pilar yang begitu terdepan mendorong orang peduli dengan hukum di Indonesia. Jadi saya berharap bahwa semua lembaga aparat penegak hukum kita harus sering-sering introspeksi. Termasuk profesi saya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan profesi. Ya. Kemudian termasuk kepada teman-teman polisi, saya sepakat dengan para narasumber tadi, tanpa polisi hancur negara ini. Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum yang disebut oleh dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi maaf sekali lagi Pak Kapolri, bukan dengan nuansa kehidupan seperti kepolisian sekarang. Karena ini harus dibenahi, benar-benar harus dibenahi. Oleh karena itu, sampai terjadinya pembenahan, maka janganlah yang mengkritisi itu yang harus kita hantam. Tapi lembaga ini yang harus kita benahi. Kita harus sayang sama polisi, kita harus peduli, tiap hari kita kritisi untuk kebaikan.
Dan cara pola orang mengkritisi macam-macam. Dulu Bang, Pak Sutejo ya, saya masih sempit dengan pikiran seorang sarjana hukum. Bahasa saya masih sempit sebagai ketika Pak Sujiyo Tejo ngomong, ini apa sih? Karena saya menilai orang berbicara dengan sudut pandang keilmuan saya. Tapi Pak Sujiyo Tejo juga kesal banget lihat orang hukum ngomong. Kenapa terkekang di frame-frame yang seperti itu selalu? Jadi kadang-kadang di sinilah harus siap-siap kita memperbaiki diri, ya, merubah paradigma cara berpikir. Coba orang hukum disuruh debat dengan Rocky Gerung, lu ngomong apa sih nggak nyambung? Tapi dari sisi disiplin ilmu filsafat, cara logika berpikir, itu suatu kecerdasan cara melatih cara berpikir. Bahkan kadang-kadang Pak, ada saatnya seseorang mengecam dan benci habis kepada seseorang lain, tapi kemudian berubah pada saatnya memuja-muja dia. Tidak sedikit dulu Rocky Gerung ini dimaki oleh orang. Dihajar, dimaki. Para penghujat Rocky Gerung sekarang memuja-muja Rocky Gerung. Itulah perjalanan kehidupan. Jadi maaf ya. Asalkan kita melakukan dan menyampaikan kebenaran, insya Allah pada saatnya kita akan dapat dipuji oleh orang. Lembaga kepolisian, tolong. Ada fakta sekarang. Begitu berat beban-beban yang Anda hadapi. Beban-beban persoalan yang ada di dalam. Medsos, berita-berita, semua begitu transparan. Sehingga timbul reaksi-reaksi. Ada yang mampu bereaksi dengan kita seperti sekarang duduk diskusi, tapi ada yang bereaksi di jalanan. Terima reaksi itu. Jangan ambil langkah hukum meredam. Kalau Anda mengambil langkah hukum meredam terhadap kritik-kritik masyarakat, saya yakin mereka juga suka tadi sayang kepada polisi, butuh polisi. Tetapi mungkin cara itulah cara mereka cari perhatian untuk didengar. Nah, kalau Anda ingin meredam, percaya saya Anda Pak Kapolri, Anda tidak akan mampu meredam reaksi masyarakat terhadap kondisi kepolisian sekarang. Semakin Anda redam, semakin keras perlawanan. Jangan Anda tempatkan lembaga kepolisian berhadap-hadapan dengan rakyat. Ayo, Anda siap, rakyat kami, rakyat saya, hai Sukatani, hai masyarakat lain, Anda telah mengingatkan kami. Terlalu jauh kami sudah melangkah, ayo ingatkan kami lagi. Mungkin justru itu timbul simpati. Semakin ayo suka-suka tani yang lain. Justru itu akan berbalik polling-polling terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kita terima kenyataan. Siapa yang nggak sayang kepada kepolisian? Saya sangat sayang. Saya berkali-kali, maaf ya, pernah menjadi staf ahli, pernah membela bintang 2 di kepolisian. Pak Joko Susilo, saya sayang ke polisi, saya butuh polisi. Pernah saya minta Pak Ahwilutan untuk mengajar di Fakultas Hukum UI, mengajar, saya suruh berdebat dengan mahasiswa saya, anak-anak UI yang kritis menghantam Pak Ahwilutan, tapi Pak Ahwilutan sabar menghadapi mereka. Akhirnya mahasiswa saya, anak UI tahu sendiri ada kadang-kadang ada nakal-nakalnya dalam menghantam itu. Tapi akhirnya cara Pak Ahwilutan dengan sabar, senyum ketika dikritik, justru jadi simpati dari mahasiswa saya luar biasa ke Pak Ahwil. Jadi jangan polisi menggunakan kekuatan dan kewenangannya menarik ke ranah hukum. Saya juga ingin ingatkan teman-teman suka tadi, ayolah kita kritisi kepolisian, kita jaga kepolisian, kita ingatkan dia, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin kita harus belajar dulu, itu satu. Pak Kapolri, terutama saya ingatkan, saya kalau Pak Jokowi udah selesai lah ya, bagi saya kan. Pak Prabowo, Anda jangan mengulang kesalahan 10 tahun yang lalu. Anda jangan sampai memperalat kepolisian untuk kepentingan kekuasaan. Anda mau membantah apapun boleh. Kita fakta di lapangan kita tahu persis.
bagaimana kekuasaan suatu rezim pemerintahan bukannya menghormati dan menghargai kepolisian untuk menegakkan hukum secara baik dan adil kepada seluruh unsur masyarakat, tapi telah memperalatkan kepolisian sedemikian rupa. Ini bukan omongan saya ansih seorang Nasrullah. Ini omongan teman-teman kepensiunan kepolisian, jenderal-jenderal yang kita duduk, atau orang-orang yang masih aktif di lembaga kepolisian, tapi tidak berani bersuara. Tolong ingat, saya yakin Pak Sutadi, beliau ini punya idealisme yang saya ingat dulu saya ketemu beliau, sering ketemu di Barreskrim, sampai sekarang saya masih hormat kepada beliau. Walaupun dalam berbagai forum seperti ini, untuk kepentingan publik, beliau membela kepentingan lembagaan kepolisian, tapi di luar itu beliau juga sering mengkritisi, tapi tidak bunyi ke publik. Ya, nah, saya berpikir Pak Kapolri benahin lembaga ini, masa jabatan Anda tidak lama lagi, saya nggak yakin perlu Bapak perpanjang diri Bapak, tapi sisa jabatan ini kesempatan Bapak memperbaiki keadaan kepolisian. Sudah sangat tidak sehat, masalah tadi Pak Fredrik bilang, udahlah Pak Fredrik, saya tidak ingin cari muka yang berlebihan, karena bagi saya kepentingan bangsa dan negara rakyat ke depan ini jauh lebih penting daripada kepentingan saya disambut dengan baik atau tidak di kepolisian. Ya, bagi saya fakta dan itu diakui oleh semua lawyer yang berhubungan di lembaga kepolisian, hampir tidak ada laporan polisi yang tidak harus kita backup. Maaf benar, itu harus dibenahi Pak Kapolri, Pak Irwasum, Propam, Anda punya aparat untuk memantau keadaan di reserse itu, ya, pantau dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi semua kasus dijadikan proyek. Jangan jadikan lembaga kepolisian yang baik, yang indah ini dibentuk sebagai korporasi. Jangan begitu. Ya, Pak Polri, saudara-saudara, apa yang Anda ngomong itu? Saya tahu kok. Saya berhubungan di lapangan. Tapi apakah Anda harus mengumbar ini di depan publik? Harus saya lakukan. Kenapa? Karena saya ingin ini diperbaiki. Kalau ini kita tidak bunyikan, orang-orang yang duduk di titik-titik itu nggak akan dibenahi. Saya benar-benar ingin melihat polisi ini ke depan bagus. Tapi Pak Prabowo, Pak Presiden, DPR, Anda tidak akan mampu memperbaiki cita-cita luhur ini kalau Anda pertama sistem penggajian Anda tidak benahi. Indeks biaya penanganan perkara Anda tidak benahi. Maaf sekali, pernah waktu kami studi banding penyusunan KUHAP di Prancis, ada Prof. Andi Hamzah, ada dari kepolisian, saya lupa saya, maaf ya. Di situ di polisi Paris dibilang, polisi yang terbaik dan terhebat di dunia ini polisi Indonesia. Wah, saya agak tersinggung, saya tanya, Anda kan undang kami, kenapa Anda hina polisi kami? Oh tidak, ini benar katanya. Maksudnya gimana benar? Begini saya jelaskan kata dia. Kepada polisi kita berikan senjata, kita berikan kewenangan, kita berikan kekuasaan. Demikian dahsyat. Dia bisa menetapkan orang menjadi narapidana atau tidak. Prosesnya diawali oleh polisi. Tapi Anda gaji sedemikian rendah, masih bagus dia tidak merampok di jalanan. Baru hanya sekedar minta sedikit uang. Saya tetap miris jawaban itu. Makanya kalau tidak Anda rubah sistem penggajian, Anda tidak rubah indeks biaya penanganan perkara, selalu akan begini. Dan sayangnya nanti adalah polisi ini menjadi alat negara yang selalu dihujat-hujat oleh publik. Lebih baik kita benahi, kita kritisi lebih dalam dan tajam. Mudah-mudahan ke depan polisi Indonesia menjadi polisi yang terbaik di lingkungan setidaknya Asia Tenggara. Sebelum dipotong ya, udah kelamaan ada, belum ya? Nah, saya Bang Karni terakhir
mungkin mudah-mudahan didengar oleh owner TV One. Saya baru pulang dari berbagai daerah. Mereka meminta satu-satunya acara yang ditonton sampai jam 3 pagi sampai 4 jam, durasi 5 jam adalah ILC. Jadi rakyat Indonesia rindu ILC lain. Bapak-bapak pemilik TV One, jangan Anda kecewakan suara rakyat. Rakyat menginginkan ILC hidup lagi. Jadi Bang Karni, tolong Bang Karni perjuangkan suara hati rakyat pada apa yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih Bang Karni. Boleh. Gini, sebetulnya saya mau nanya ke Bang Nasrullah. Menurut Bang Nasrullah, Pak Kapolri ini sebagai pribadi orang kayak apa? Karena kan boleh kita ngomong pribadi karena dia sudah pejabat publik. Karena gini, suatu hari dikumpul-kumpul ada banyak orang termasuk Novel Baswedan, kita ngomong, saya setuju polisi itu harus hadir. Tapi hadirnya jangan mengancam. Hadirnya harus menenangkan. Apa contohnya yang mengancam? Strobo itu. Kalau habis nyalip, kita kena strobo jadi gelap. Gelap banget. Katanya mau melindungi kok bikin gelap polisi ini. Sebelum Indonesia gelap ini. Gitu. Nah, yang terjadi Pak Nasrullah, sore hari ada telegram, itu 2 tahun yang lalu Pak Arif, ada telegram seluruh strobo belakangnya harus dikasih kaca. Teman saya banyak yang telepon saya bilang makasih karena dia dapat proyek yang film-film itu di Tangerang. Kan ada musisi yang pada nganggur. Nah, cuman problemnya Pak Karni, saya usul 2 hal yang ini dilakukan seketika, sore terjadi. Belum tentu Rocky Gerung ngomongannya didengar Listio Sigit. Aku didengar. Tapi omonganku yang ini kenapa sampai sekarang gak didengar Pak tadi. Pak, jangan ada pengawalan, jangan ada nguing-nguing selain presiden dan ibu negara, wakil presiden dan istri, tamu negara, damkar, ambulans, satu lagi apa saya lupa. Ambulans. Semua menteri jangan. Ini karena kita tuh perlu kekompakan Pak. Kalau di jalan kita nggak merasa senasib, gimana rakyat mau membantu pemerintah? Kalau misalkan nggak ada nguing-nguing Pak Freddy di jalan selain presiden, nggak perlu danantara. Rakyat akan nyumbang, bayar pajak oke berapapun. Sekarang aku bayar pajak atau kalau nggak ditagih, mending aku ngasih orang seperti Pak Freddy ngasih, karena jelas untuk siapa. Nggak ridho. Aku yakin kalau di survei sekarang nggak ada orang yang ridho bayar pajak karena di jalan dibedain. Nah kenapa itu nggak bisa, tolong Pak Kapolri, sudahlah bukan cuma Raffi Ahmad, siapapun gitu loh. Siapapun kecuali presiden, ibu negara, wakil dan tamu negara dan itu. Menteri nggak usah. Itu yang bikin kita sebel Pak. Dan itu mungkin yang munculnya Sukatani. Kalau ini sekarang dasmu sudah boleh diucapkan kan di TV. Dasmu gitu. Bahkan Pak Karni saya setuju sama Pak Karni Pak Arif. Teroris itu bukan Imam Samudra, bukan itu. Teroris yang sebenarnya adalah ngiung-ngiung di jalan raya itu. Makasih. Ya, saya jawab ya. Karena ditanyakan kepada saya tentang pribadi Pak Kapolri, saya melihat ini salah satu Kapolri yang luar biasa kepribadiannya, lemah lembut, bicaranya santun, apa yang beliau sampaikan enak didengar, tidak terlalu banyak mengancam-ngancam. Namun di dalam memperbaiki kelembagaan kepolisian butuh kerja lebih keras beliau. Tidak seperti sekarang ini. Nah, saya rasa beliau kepribadiannya luar biasa baik. Namun satu, bukan hanya ke Pak Sigit Listio Prabowo yang kita sampaikan. Jauh lebih penting lagi kepada Pak Presiden Prabowo. Kenapa? Negara sedang berat sekali sekarang. Jangan terlalu banyak staf sus yang gak jelas kemampuan untuk memperbaiki negara ini. Pak Prabowo itu harus meninggalkan pola lama yang sekedar menarik-narik relawan asal sudah ditarik. Negara berat beban. Carilah orang-orang profesional
yang mampu mengatasi permasalahan ini, yang mampu memberikan pemikiran-pemikiran cerdas dalam berpikir termasuk bertindak. Jadi butuh orang itu. Jangan sampai dulunya, saya ingat 2014-2019, ya, yang namanya Rocky Gerung ini termasuk banyak orang membela dan berjuang untuk Prabowo. Tapi sekarang ini saya sudah melihat nada miring dari Pak Rocky Gerung terhadap Pak Prabowo. Maknanya apa? Beliau ini siapapun presiden tetap kritis, tetapi ada sesuatu yang beliau ingin kritisi terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo, ketika 2014-2019, sebahagian besar televisi, sebagian besar media massa tidak berada pada satu garis dan satu jalur dengan Anda. Kecuali ada salah satu TV swasta yang konsisten berada di Anda. Hanya saja, saya tahunya apa? Dari anak buah di lapangan wartawan semua mendukung Anda. Tapi saat itu sampai-sampai mereka iklan saja susah dapat. Ya, nah, jaga semua media massa. Aku setuju itu. Aku setuju itu karena belum pernah ada acara yang dari tukang sapu sampai menteri itu nonton. Kecuali. Enggak, saya enggak mau sebut nama TV. Tetapi TV itu konsisten membela Prabowo sampai sekarang pun kalau kita tanyakan mereka berharap agar Prabowo tidak sen ke kiri belok ke kanan. Itu saja. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, banyak sekali nasihat Rasulullah malam ini yang bagus. Namun sayangnya sebagian besar manusia atau kita-kita ini lebih suka dihancurkan oleh pujian dibandingkan dibangun dengan kritik. Kata Norman Vincent Peale, pendeta Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Arianto Sutadi. Terima kasih, Mbak Kani. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih ya hadir di sini. Dan terus terang ini menurut pengamatan saya, ini salah satu acara ILC yang paling spesifik dan pasti paling aneh menurut saya. Kenapa aneh? Karena masing-masing narasumber menyampaikan wawasan yang demikian luas, yang di luar batas pemahaman saya selama ini. Makanya itu saya khawatirnya pendengar menjadi bosan karena saya tidak akan melihat yang seluas itu, tapi saya langsung fokus kepada masalah yang menurut pandangan saya. Heboh mengenai itu musisi yang kemudian katanya diberangus itu, kalau dari pandangan saya adalah ini suatu gejala di dalam masyarakat yang menunjukkan yang sekarang betapa tingginya kontrol masyarakat untuk demokratis ya, terhadap aparat, dan kemudian aparat itu dikonotasikan sebagai wakil dari negara. Nah kebetulan sekarang ini munculnya kan karena saya minta maaf, mencabut, mohon maaf kepada Kapolri gitu, dan sebagainya itu langsung konotasinya masyarakat adalah ini pasti diintimidasi oleh polisi, pasti gitu kan. Gitu.
polisi masih gayanya lama memberangus kebebasan pendapat. Apalagi tadi Pak Jiwo itu sudah menelanjangi dan sebagainya itu Pak. Itu konotasi masyarakat. Tetapi saya ingin menyampaikan ya. Nomor satu, pertama kali saya pernah ditanya, Pak, ini menurut Anda ini suatu kritik atau bukan? Di TV bilang. Saya bilang, ini kritik. Saya bilang gitu. Wah, kaget tuh LBH itu. Wah, hebat ini Pak Haryanto gini. Karena dipikirnya kan saya apa sih itu ujaran kebencian kan gitu. Tapi saya jawabnya ini kritik. Bukan suatu kritik. Kenapa kritik? Karena yang disampaikan di dalam lagu itu adalah apa yang dialami oleh masyarakat. Dialami oleh masyarakat, cuman masyarakat tidak sampai menyampaikan pada publik. Nah, musisi ini bisa menyampaikan apa-apa yang semua yang di dalam lirik itu, Pak. Saya akui itu ada oknum-oknum yang kayak gitu. Jangankan orang umum, saya sendiri juga mengalami kayak gitu pernah. Jadi itu suatu kritik ya, karena dia menyampaikan suatu kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Nah, oke. Tapi kemudian yang saya tidak begitu sependapat ya, kemudian dituduh bahwa ini polisi kemudian mengintimidasi. Karena diintimidasi kemudian sampai dia terpaksa mencabut, membuka ini dan sebagainya. Itu yang saya tidak setuju karena apa? Karena direktur cyber itu, Pak. Direktorat cyber itu tugasnya adalah melihat perkembangan teknologi itu, mana yang kira-kira melanggar hukum apa tidak. Terutama pembedaan antara kritik dengan ujaran kebencian. Gitu. Itu tugas dia. Jadi begitu ada gejala gitu, pasti dia akan melakukan penyelidikan. Nah, yang namanya penyelidikan itu adalah satu, cari-cari data dari internet atau dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada orangnya, dia juga bisa tanya-tanya gitu. Nah, itu dipanggil. Itu namanya penyelidikan, tidak ada upaya paksa. Dipanggil, kalau nggak mau ya nggak ditangkap kan itu. Kecuali kalau penyidikan dipanggil nggak datang ya masih 2 kali langsung kayak perantah bawah. Nah, yang saya lihat ketika itu kan hanya dipanggil kemudian diintimidasi, kok kemudian kok harus minta maaf dan sebagainya. Publik langsung menghujat polisi, menghukum polisi. Kenapa publik begitu? Saya maklum, karena apa? Bunyinya kan polisi bayar, ini bayar polisi, oh polisi sorry. Yang namanya polisi itu ada 3 pengertiannya. 1, polisi sebagai institusi. 2, polisi sebagai orangnya. 3, polisi sebagai fungsi polisi. Nah, ini yang diomongkan gitu kan polisi kepada siapa? Publik akan langsung berkonotasi mesti pada orangnya kan gitu. Orang polisi itu ada 2 macam, Mbak, garis besarnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada polisi yang idealis, ada yang polisi yang brengsek. Nah, polisi yang brengsek itulah yang dinyanyikan dalam lagu-lagu itu. Tetapi dengan lagu itu yang kena semua polisi kan gitu, seakan-akan gitu. Nah, ini menurut saya termasuk cyber gitu. Dan kemudian rame-rame saya waktu itu menyampaikan begini. Oke, pertama kali saya bicara itu kemudian pasti ini nanti akan dipanggil oleh Propam. Betul, ternyata dipanggil oleh Propam. Dan kemudian saya sampaikan juga gini. Kalau polisi itu institusi, itu sudah diwakili oleh Pak Kapolri. Bahwa saya ini sangat sahabat dengan kritik. Yang kedua, kritik saya anggap sebagai obat pahit, tapi lebih senang karena menyembuhkan daripada saya dikasih gula yang menyenangkan saya, tapi akan memabukkan saya, merugikan saya. Itu Pak Kapolri. Dan kemudian ditindaklanjuti juga dengan ada lomba-lomba komedi untuk mengkritik. Pak Kapolri mengadakan itu. Itu suatu tanda bahwa Pak Kapolri itu sekarang memberikan kebebasan untuk berpendapat maupun apapun, dan dia tidak anti kritik. Itu Pak Kapolri. Tetapi penjabaran yang di lapangan, anggota-anggota itu belum tentu sama pemahamannya. Definisi mengenai apakah ini kritik atau ujaran kebencian. Di sini ada 2 pakar yang paling hebat, Pak Yunadi dengan Pak Nasrullah saja kan berbeda kan. Saya sendiri juga berbeda dengan pendapat dengan Pak Yunadi kan, karena itu kan itu pidana terus kan gitu. Kalau saya karena melihat ini tidak ada
ujaran kebenciannya, wong itu cuma pernyataan. Nah, saya terus terang mengatakan itu kritik. Nah, oke, kemudian kan sebetulnya ini tidak akan bisa menjadi rame banget ya kalau polisi itu pandai memberikan klarifikasi segera. Harapan saya dulu langsung diperiksa propam itu, ditanya apa yang dikerjakan oleh dia dan apa yang disampaikan itu disampaikan pada publik. Supaya kalau itu bohong bisa dikonter dengan orang-orang yang LBH yang bisa menanya-nanyain pada musisinya itu katanya diintimidasi apa tidak. Nah sayangnya Propam Polri hanya mengatakan sudah kami periksa tidak melanggar SOP, tambah benci masyarakat Pak para polisi itu. Itulah kira-kira yang terjadi sekarang ini ya, gonjang-ganjing rame-rame seperti ini gitu ya. Di satu sisi masyarakat mengatakan bahwa polisi itu masih bertindak seenaknya itu apa eksesif lah gitu, memberangus gitu. Sementara dari polisi sendiri Pak Kapolri sudah mengatakan saya sudah memberikan contoh-contoh bahwa saya itu tidak anti kritik. Tapi itu karena kenyataannya di bawah masih tidak seperti itu. Kapolri ditunjuk kadang-kadang sebagai bersenjata ganda. Nah untungnya belakangnya ini malah itu dipanggil. Oke kamu dijadikan duta. Itu kan suatu contoh ya. Bahwa pemberitahuan pemahaman oleh Pak Kapolri kepada jajarannya bahwa orang yang ditindak seperti yang Anda tindak kemarin itu bukan hujatan kebencian, tapi itu kritik kan gitu kan bangun. Itu pun masih dikritisi. Itu kan polisi kan hanya untuk supaya menutupi kesalahan yang lalu. Memang kalau saya 50 tahun jadi polisi itu memang polisi itu jangan harap disanjung masyarakat. Kodratnya polisi itu adalah dimaki-maki oleh masyarakat. Karena apa? Karena polisi itu setiap hari menangani pelanggaran ataupun sengketa dan sebagainya. Begitu menangani, selesai, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah akan pasti memaki-maki benci dengan polisi, yang menang belum tentu berterima kasih. Gitu. Itu kenyataan kodrat polisi ya Pak ya. Jadi kalau bagi saya sih polisi dikritik ya memang kayak gitu. Sekarang harusnya jawabannya adalah perbaikan daripada polisi itu sendiri. Nah ditinjau daripada perbaikan ini, saya menilai kritik macam Pak musisi ini dan saya juga sependapat dengan Pak Kapolri. Ini saya anggap ini suatu bantuan daripada pengawasan polisi dari media sosial. Karena polisi ini ya Pak, kewenangannya sangat tinggi sekali. Mulai dari Barada sampai Jenderal punya kewenangan. Saya jadi polisi dari Barada. Ketika 6 bulan selesai, pendidikan selesai, saya di lapangan sudah punya kewenangan nangkep orang, meriksa orang, meres orang, kalau saya mau gitu. Itu yang terjadi. Nah, sementara pengawasan kan sangat lemah. Pak Sutari boleh saya sedikit ya? Itu benar omongan Bapak bahwa Pak Kapolri mengatakan kritik penyanyi Sukatani itu bagian dari proses untuk kepedulian untuk memperbaiki polisi? Benar itu Pak? Saya tidak dengar bagian itu, enggak dengar. Tapi tadi yang Bapak bilang itu bagus sekali bagi saya. Apabila benar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri? Enggak, saya melihat apa yang dilakukan Pak Kapolri itu Pak, konsisten dengan apa yang beliau sampaikan. Bolak-balik beliau menyatakan kritik itu sahabat saya lebih senang minum obat dan sebagainya. Saya pengen memberikan aplaus ke Pak Kapolri memang kalau memang beliau statement beliau. Ayo kita berikan aplaus kepada Pak Kapolri. Jadi saya sebagai penasihat ahli Kapolri kan dekat ya Pak ya. Jadi apa yang sampaikan kadang-kadang saya dengar gitu. Dan saya biasanya sering mewakili di TV ini sangat mendengar langsung dengan apa kesan daripada masyarakat bro. Ini saya sampaikan apa adanya. Modal saya Pak kalau ngomong di sini itu cuman yang penting kejujuran lah. Itu aja, saya nggak pengen sanjungan, yang penting kejujuran. Tapi risikonya Pak, saya juga dibenci oleh masyarakat karena saya dianggap membela polisi yang salah. Itu yang sering kayak gitu. Pak, Bapak selalu disayang sama masyarakat kok. Bapak kritis dan peduli kepada perbaikan lembaga polisi itu, Pak. Jadi semangat saya ini cuma gini Pak. Saya menyampaikan kejujuran dan endingnya adalah bagaimana polisi itu baik. Makanya itu saya di dalam masalah ini, saran saya adalah saya anggap itu suatu bantuan daripada pengawasan masyarakat pada polisi. Makanya Pak Kapolri menghargai sebagai duta kan itu kan. Dan itu bukan saya anggap sebagai suatu untuk menutupi kesalahan kemarin supaya redam dan sebagainya. Bukan. Ini murni. Cuman masalahnya adalah perbedaan Pak. Pemahaman antara anggota di lapangan itu di dalam menafsirkan bentuk daripada
penyampaian pendapat itu apakah masuk di dalam ujaran kebencian atau tidak. Ini yang mestinya dibenahi oleh para polisi. Dan saya menganggap ini ya, kasus ini saya berterima kasih karena ini mengandung positif. Karena apa? Ini warning kepada polisi-polisi yang brengsek itu. Tiap hari dia dikumandangkan oleh Sukatani ini, bahkan seluruh dunia kan. Tiap hari dia kalau itu dinyanyikan terus-menerus, saya terima kasih. Karena itu menohok orang-orang yang polisi brengsek yang saya juga benci. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa Pak kita. Gitu. Dan di sisi lain, ini bantuan dari para polisi untuk memberikan daya mengawasi masyarakat. Pak Kapolri mestinya melihat, dan saya yakin Pak Kapolri maklum itu karena di lapangan ini 460.000 itu orang. Kalau dipilah-pilah mana polisi yang tidak pungli dan dengan pungli, saya nggak pernah punya riset. Tapi kok kelihatannya hampir 50-50 itu kelihatannya. Sorry, jadi apa yang sebenarnya terjadi Pak Aryo? Saya tahu sendiri, saya datang waktu lomba kritik sama mural, Pak Kapolri ada di Blok M nungguin dari awal sampai tengah malam. Oke, kenapa Pemda Jateng bisa punya reaksi yang begini? Nah itu tadi Pak Jibo. Itulah perbedaan. Pak Kapolri niatnya besar dan sangat paham betul Pak. Paham betul dengan bagaimana cara orang menyampaikan pendapat, bagaimana nilai-nilai kritik itu Pak, nilai seni sebagai kritik. Tetapi yang di lapangan itu Pak, yang terjadi adalah direktur cyber yang memanggil orang yang mengarang dan menyanyi lagu, yang dia pikir itu termasuk dalam kriteria gugatan kebencian. Sehingga tindakan dia adalah menurut saya juga belum tentu eksesif juga. Ini kan dianggap eksesif kan karena kok sampai menarik diri, kok sampai membuka cadar dan sebagainya itu. Kan gitu Pak. Padahal yang dilakukan oleh Propam kan diperiksa sudah Pak. Propam hasilnya hanya mengatakan 6 orang itu tidak melanggar SOP. Dan saya yakin ya Propam itu ketika meriksa itu dijawab oleh 6 orang itu. Ya dan saya melaksanakan perintah. Ini ada begini. Dan kewajiban saya adalah mencari klarifikasi. Melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah mencari keterangan. Endingnya untuk menentukan apakah ini pidana apa tidak. Kan apa yang dilakukan oleh 6 orang itu kemudian tidak berending kepada penyidikan. Saya tidak membela mereka loh ya. Hanya masalahnya sekarang ini menjadi tidak clear karena apa? Apa yang diperiksa oleh 6 Propam itu tidak diumumkan kepada masyarakat Pak. Mestinya itu diumumkan kepada masyarakat. Para rakyat semua, ini 6 orang ini sudah saya periksa, ini rekamannya. Dia begini. Karena kemarin LBH mengatakan enggak Pak, wong saya udah periksa pada si Sukatani itu bahwa dia mau diintimidasi. Saya bilang, apa intimidasinya? Bunyinya kayak apa? Lah itu buktinya kemudian dia mencabut. Itu kan enggak boleh Pak mengambil kesimpulannya kayak gitu. Saya ingin mengajak kita berpikir jangan emosional ya kemudian hanya menuduh dan menuduh itu jadikan suatu pasal untuk memidanakan seseorang. Harus ada bukti-bukti yang konkret Pak gitu. Dan menurut saya selama ini apa yang terjadi di lapangan itu ya Propam begitu meriksa ya ketemu tidak melanggar SOP. Ya itu tidak salah Propam juga. Tapi kalau ingin memperbaiki ini ya, kalau masyarakat masih kurang percaya pada hasil Propam ini, saya ada Kompolnas kebetulan. Mestinya Kompolnas langsung aja periksa sekarang orang itu Pak yang 6 itu umumkan pada publik. Apa yang ditanya direkam sampaikan pada publik. Karena kalau polisi sendiri nggak berani ngomong gitu. Hanya dengan kayak gitu Pak kita berpikir ya rasional, jangan emosional, jangan ini. Itu mungkin ya kita tidak jadi kita tergiring kepada perpecahan bahwa menuduh ini, menuduh itu gitu. Kemudian langsung, kenapa Pak Kapolri sudah gini, kok ternyata itu kan. Itu tadi Pak terjadi perbedaan pendapat. Pemahaman mengenai hate speech ataupun kritik. Jangankan pada anggota yang di lapangan ya Pak, yang dia tugasnya itu cuma tahunya kan cuma unsur begini, ini memenuhi syarat apa tidak. Uang pada kita sendiri Pak, di antara para pati-pati sendiri itu sampai sekarang masih belum ada kesepakatan Pak. Kalau kita diskusi ya itu Pak. Saya penasihat ahli Kapolri ya Pak. Sering kita menguji masalah-masalah yang katanya hate speech atau tidak. Itu kita, para pakar itu yang ahli-ahli, profesor-profesor, itu pun berbeda pendapat Pak, menyatakan ini kritik atau hate speech. Apalagi antara Kapolri dengan anggota yang di lapangan. Nah makanya itu untuk perbaikan ini Pak ya, saya kira kalau saya kepanjangan nanti mungkin bosan ya. Jadi mungkin gini,
Ini kan dinilai polisi kan masih nggak bagus. Gitu. Nggak bagusnya apa? Buktinya lagunya kayak gitu. Dan itu suatu kenyataan gitu kan. Nah sekarang bagaimana supaya itu bagus kan gitu. Menurut hemat saya saran untuk bagus yaitu tingkatkan pengawasan polisi. Karena diskresinya sangat tinggi itu tadi Pak. Kalau tanpa suatu pengawasan yang tinggi pasti akan jelek lah. Nggak akan mungkin. Nah, kemudian kemampuan daripada pimpinan itu tidak akan mungkin mampu Pak mengawasi semua orang di lapangan. Kecuali pada atasan yang mengawasi langsung. Sayangnya Pak, atasan yang di lapangan itu belum tentu semua baik juga Pak. Jadi pengawasan melekat itu lemah karena sudah sama-sama tidak bagus kan itu. Makanya yang paling efektif adalah pengawasan masyarakat. Tapi kepada laporan masyarakat ini jangan sakit hati, jangan kecil hati, jangan dikesampingkan. Itu terima dengan baik gitu. Dan terakhir ini Pak, kemarin saya senang karena ada di Purwa membuka aplikasi itu. Silakan kalau lapor, masukkan ini, ceprek, nomor NIK dan sebagainya. Dalam 24 jam akan dijawab. Itu janji ya Pak, saya belum tahu itu kenyataannya gitu. Tapi dari dulu saya pernah dengar juga itu ya, ada online itu kenyataannya kalau dilaporkan juga tidak secepat itu tanggapannya dan tidak ada jawabannya juga gitu. Makanya masyarakat sekarang makin kecewa. Makanya yang paling efektif sekarang adalah sosmed itu menurut saya. Tetapi Pak sayangnya Pak, apa yang sampaikan di dalam sosmed itu selalu saya kan monitor kurang bagus, saya langsung forward ke Direktur Cyber. Direktur Cyber siap dan kita periksa. Dulu cepat jawab Pak, sekarang kalau saya sampaikan nggak terjawab. Dan saya tanya, terus kemudian Anda kalau ada kayak gini itu berita yang miris-miris itu, Anda bagaimana? Kita dan cek itu hoax atau tidak. Kalau itu hoax maka kemudian kita minta pada Kominfo untuk di take down gitu. Tetapi Pak, berapa sehari kan ribuan itu Pak, kayak gitu. Ribuan sehingga sulit untuk memilah-milah mana yang hoax atau mana yang sungguh-sungguh. Maka saya pikir inilah keadaan yang ada Pak jadi itu. Jadi meskipun polisi itu Pak Kapolri sudah berusaha semaksimal mungkin Pak. Dan saya mohon izin menyampaikan ya. Pak Nasrullah tadi sudah mengatakan. Tahun 2008 itu saya sudah membuat perkap waktu itu ya. Tentang implementasi inti HAM dalam tugas pelaksanaan tugas polisi. Katanya produk itu dikirim ke Bina dan dibilang katanya di Indonesia ini ya, nggak tahu di luar negeri. Satu-satunya institusi polisi yang membuat peraturan mengenai prinsip-prinsip HAM itu baru polisi. Itu kata Bu Harkristuti loh. 2008 Pak. Dan itu dulu perkap itu dulu disosialisasikan karena dengan bantuan dari EOM. Seluruh Indonesia masif. Tapi itu kan tahun 2008, 2009 gitu. Saya nggak ngerti sampai sekarang. Saya yakin ya tidak semua anggota polisi itu membaca itu, memahami. Dan barangkali ininya yang perlu digalakkan gitu sehingga itu. Jadi intinya Pak begini, gonjang-ganjing ini adalah demikian tingginya kontrol daripada masyarakat. Sementara dari anggota polisi sendiri itu belum sama pemahamannya sendiri. Khusus mengenai masalah kritik atau hate speech ini. Itu yang terjadi sebetulnya Pak. Jadi, tapi untuk klarifikasi itu sebetulnya ya, saya nyampaikan kepada Pak Polisi sebenarnya ini. Propam tolong sampaikan itu apa yang disampaikan oleh 6 orang ini. Jangan sampai dia dihujat sebagai intimidasi hanya karena orang itu mencabut topeng, mencabut ini. Hanya saya kalau boleh saya bertanya, siapa yang menyuruh itu Pak? Menyabut topeng, kemudian minta maaf, menarik, apakah polisi yang intimidasi atau ada pihak lain Pak yang memang sengaja untuk bikin keruh ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang berkenan. Baik, kita ingin dengar kuliah terakhir dari Rocky Gerung, pengamat politik. Oke, itu permintaan yang jujur, kuliah. Bukan komen ya, jadi dengerin kuliahnya nih. Oke. Uyu, kamu Lemhanas ya? Tahun berapa? 2024 kemarin sih baru. 2024. Saya bukan alumnus Lemhanas, saya mengajar di Lemhanas. Siap. Satu waktu
Saya ngajar tentang global security, ada seorang kolonel angkat tangan. Pak Rocky, terangkan pada saya apa pendasaran filosofis dari tindakan kudeta. Anda bayangkan pertanyaan itu. Karena di dalam sejarah kudeta, kedudukan kolonel itu strategis untuk memimpin kudeta. Dari Nasser sampai Honasa segala macam. Dia ucapkan itu karena dia tahu ini adalah forum akademis. Dia ingin tahu secara detail tuh. Saya terangkan apa dasarnya. Apa yang membolehkan kudeta dan apa yang tidak. Apa yang boleh dilakukan dalam keadaan perang, di dalam use in bello dan use bellum, use ad bellum. Kayak itu pelajaran-pelajaran filosofis. Nah sekarang kita mau lihat misalnya apakah kalimat yang diucapkan oleh kolonel tadi itu memerlukan klarifikasi? Tidak diperlukan karena itu masuk di dalam diskurs akademik itu. Maka kita berdebat di situ tuh. Oke, itu sekedar contoh karena you ingatkan Julem Hanas itu. Kita pindah pada istilah tadi Pak penasehat. Gonjang-ganjing publik ini akademis apa tidak? Pasti tidak itu kan. Sekarang coba kita bandingkan ya. Semua public statement akan menghasilkan public opinion. Pasti itu. Dan public opinion terpecah sekarang. Bayar. Public statement diucapkan di depan publik. Menimbulkan kontroversi. Bandingkan public statement bayar dengan public statement yang bunyinya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apa bedanya? Dua-duanya public statement. Status ontologinya adalah public statement. Si penyanyi yang bilang bayar. Perlu klarifikasi karena itu public statement mesti diklarifikasi. Arahnya apa? Presiden Prabowo mengucapkan hal yang sama. Siapa yang mau klarifikasi? Buat fairness dalam demokrasi itu. Dua-duanya menimbulkan public opinion. Dua-duanya menimbulkan gonjang-ganjing. Si seniman dengan kecerdikannya membuat diksi itu tuh. Jadi polisi, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Kan begitu tafsir epistemiknya tuh. Mau jadi presiden, puji presiden. Sama statusnya. Sudah jadi polisi masih bayar polisi. Sudah jadi presiden masih puji presiden. Saya terangkan ini sebagai problem narasi ya. Gak ada urusan saya dengan kekuasaan. Tetapi supaya fair, kita mau nilai juga kecerdasan publik itu sudah melampaui kemampuan tipu-tipu kekuasaan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau anggap bahwa ini betul-betul terbuka satu prosedur demokrasi untuk mulai memilah mana yang menyebabkan orang ingin memuji, mana yang menyebabkan orang ingin mencaci itu. Kalau kita belajar hermeneutics itu, ilmu tafsir tentang narasi, tafsir tentang undang-undang, sangat mungkin si pembuat lirik bayar ini sangat mencintai polisi itu. Karena itu reverse logicnya dia bilang, kesel gue karena bahkan mau jadi polisi mesti bayar tuh. Artinya dia memang ingin jadi polisi. Tapi dia ingin polisi itu bersih kan. Kan begitu psikologi terbaliknya kan. Hal yang sama bisa kita terapkan pada cara menganalisa narasi Presiden Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jangan-jangan itu bukan pujian, tapi semacam satire. Yes. Kan begitu cara kita melihat pengkondisian ini. Jadi sekali lagi kalau kita terangkan secara lebih lebar dan lebih tebal, ada situasi di mana kita kekurangan liberal mind, kekurangan democratic value, itu dasarnya tuh. Sehingga orang menyelundupkan itu melalui satire itu. Lagu itu adalah satire, pujian Pak Prabowo juga ada satire itu. Karena kalau dibuka datanya, memang faktanya sekian puluh persen bahkan second di nomor 2 itu kebencian pada polisi itu ada di statistik tuh.
Demikian juga kita perhatikan, kebencian pada Jokowi ada di dalam statistik nomor 1 bahkan di kalangan mahasiswa tuh. Dan bunyinya adili Jokowi itu. Jadi itu yang kita maksud, kita buka ini supaya ada pembicaraan, ada academic discourse dalam masyarakat. Apa akibatnya? Kalau demokrasi tidak jalan, hukum yang bekerja. Penanda bahwa demokrasi tidak jalan, segala sesuatu adalah hukum. Kalau demokrasi jalan, tidak perlu ada hukum. Karena saya bisa bercakap-cakap kok. Apa yang saya mesti ambil kitab KUHP pidana. Anda mengotori halaman saya karena rambutan Anda, dahannya jatuh ke saya. Kenapa saya nggak bilang, oke, tolong daun saya dibersihin karena itu ke halaman Anda. Tetapi rambutan saya juga bisa Anda panjat. Selesai kan? Itu yang namanya democratic value. Itu yang kurang di kita tuh. Selama 10 tahun kita dibuat nggak boleh berpikir bahkan itu. Oleh undang-undang ITE, gugup dan gagap kita untuk berpikir. Kalau di ruangan ini ada tulisan apa itu situ. No smoking. Di istana selama Jokowi memerintah ada tulisan no thinking. Nggak boleh berpikir. Yes, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau kembalikan ini supaya narasi ini, polisi itu korban dari ketiadaan demokrasi itu. Indonesia gelap korban dari tidak terbukaan informasi itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini betul tadi Bapak, ini ide yang bagus karena dihubung-hubungkan dengan fondasi demokrasi adalah publicity itu. Kepublikan. ILC adalah lambang pertama kepublikan yang digergaji. Bukan digergaji, ya digergaji. Kalau beringin ditebang. Beringin ditebang oleh Jokowi. ILC digergaji oleh Jokowi. Itu yang jadi pengetahuan kita. Jadi saya ingin betul, saya dukung hidupkan kembali forum-forum ini supaya terbuka sehingga polisi itu juga merasa oh ya demokrasi ngapain saya mesti paksa masker dibuka, ngapain saya mesti, dia bisa terangin pada atasannya kan itu adalah pendidikan demokrasi, yaitu ekspresi kesenian itu. Bahkan kalau kita ajarin sedikit bapak-bapak polisi itu yang dibawa pakai bahasa Latin, ars longa vita brevi itu, seni itu panjang, hidup itu pendek. Sehingga si penyidik bilang, oh kalian berkesenian dan itu lebih panjang dari hidup sebetulnya. Kan indah kalau kita bicara begitu kan. Jadi itu yang mungkin tadi si Didi bilang, ya itu yang disebut sebagai, mana yang benar tuh. Polisi, Vox Populi Vox Dei atau Vox Polisi Vox Dei. Surah rakyat ada surah Tuhan atau surah polisi ada surah Tuhan, mestinya sama. Karena polisi adalah rakyat yang dipersenjatai, harusnya sama itu. Dan kita ingin supaya lebih baik nggak ada pemerintah daripada nggak ada polisi kan. Di Inggris begitu intinya kan, lebih baik tidak ada perdana menteri daripada tidak ada Scotland Yard. Karena bangga betul pada polisi. Jadi sekali lagi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk membiasakan perbedaan pendapat. Kalau kita lihat misalnya di dalam perspektif dunia, anak-anak punk ini sama dengan anak-anak rockers atau musik jazz blues itu kan semua isinya protes kan. Coba lihat misalnya lirik dari siapa yang 2016 dapat Nobel literatur, Bob Dylan. Lagunya tuh Man Gave Name to All the Animals. Itu liriknya itu betul-betul menghina kekuasaan. Karena kekuasaan itu disamakan dengan si babi, si anjing, si ular. Tapi dengan literasi yang sangat cerdas. Dan itu yang menyebabkan Bob Dylan itu dapat Nobel di bidang literatur. Anda baca misalnya lagu yang dia kritik Eisenhower. Lagunya, judulnya Masters of War. Dia menghajar Eisenhower karena Eisenhower lah yang menyebabkan Amerika masuk lagi dalam perang Vietnam setelah perang dunia kedua itu. Dan senjata-senjata itu dikirim hanya untuk memusnahkan manusia yang berada di hutan-hutan Vietcong. Itu yang diucapkan dengan cara yang cerdas oleh Bob Dylan. Masters of War itu. Kan kita tahu bagaimana publik rakyat Amerika itu membenci perang walaupun itu perintah negara. Karena dibumbui atau disemangati oleh lirik-lirik dari Bob Dylan.
Jadi semuanya itu biasa dalam sastra itu ya kritik yang paling tajam adalah dengan sublimasi itu, mensublimkan persoalan itu tapi dengan kedalaman. Nah kita belum biasa membaca itu. Aparat kita juga cepat, wah ini ujaran bukan, itu endapan sublimasi dari keadaan, kan itu dasarnya itu. Apalagi penyanyi-penyanyi blues itu yang bahkan memaki-maki Tuhan dengan liris itu. Siapa? Janis Joplin, sebut aja siapa? Nina Simone itu pernah bikin lagu yang judulnya The Sinner Man. Pendosa yang benci pada Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia, maka dia pergi pertolongan pada iblis. Dianggap iblis lebih berguna dari Tuhan. Jadi itu semua ada produk kebudayaan. Dan semacam itulah yang kita inginkan. Yang kehilangan harapan. Karena kita hanya dibiasakan membaca isi amplop, bukan isi pikiran. Pemirsa, Kurang. Kuliahnya udah. Lagi. udah kepanjangan. Pemirsa, yang dibahas ini adalah suara-suara rakyat sebetulnya. Tapi suara-suara rakyat ini harusnya tidak aja kita bicarakan, tapi harus sampai ke kuping para pemimpin, terutama para pemimpin negara ini. Kata Woodrow Wilson, Presiden Amerika pada awal 1900-an. Kita ketemu ILC yang akan datang.